Ya. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar, kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan, Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar justru meruntuhkan imannya. Ada orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Banyak kan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban inna az-zamana qad istadara ka hayatihi. Sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. Terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda. Aktivitas kita. Apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam. Gak ada yang berubah. Silahkan cek. Atasnya tetap 12. Bawahnya 6. Kanannya itu 3. Kirinya 9. 1, 2, 3. Terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliyah kita. Aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, maka tutup sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar Al-Arba'in, tapi hadis yang dipraktikkan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tingkatkan takwamu dimanapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang, bukan dipertahankan kejelekannya. Nah, jelek ini dibagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin nggak jemaah, maka sekarang berjamaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin. Sekarang diberi lagi. Kemarin 3 nggak berjamaah, sekarang 5 kali jamaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan nggak jamaah, sekarang dikasih hidup lagi nggak jamaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin nggak baca Quran, ya sekarang baca. Masa kemarin nggak baca, sekarang nggak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya, anak 4 tahun, mata buta, dah hafal Quran, hatam dan hafal. Antum dikasih 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada. Masih belum bisa baca juga, butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat, katanya mau meninggal. Yakin akan pulang, tapi bakal nggak pernah dikumpulkan. Apa nggak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya. Kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Pulang antum. Nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita insya Allah. Ya, insya Allah dimudahkan. Insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah, dari gedungnya. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerjakan siang malam tuh, berangkat kadang gelap sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Uang dikumpulkan, bangun rumah tinggi-tinggi, begitu dikasih gempa ditinggalin.
Coba lihat. Keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat traktir teman, selfie depan kantor, ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan nggak sempat selfie lagi. Nggak sempat selfie lagi, udah lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya. Kalau perlu semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya. Udah nggak peduli dengan Anda. Maka siap-siap. Akan ada waktunya tiba kita untuk pulang. Ayo belajar. Kita kumpul di sini untuk belajar. Kenapa banyak orang juga yang belajar kemudian jadi salah? Karena dia tidak memulai pelajaran dengan benar. Untuk itulah dituliskan oleh para ulama, kitab-kitab yang mengantarkan kita belajar dengan benar dari sejak masa lalu sampai kekinian. Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'andim. Dan kita telah sampai sekarang di halaman yang ke-13-nya insyaallah. Baru kita mulai materi kita. Tadi mukaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini biasa ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab kita sudah sampai nanti di halaman ke-13-nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh. Ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih. Dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada 1 rupiah Anda berikan. Itu hitungannya bukan 1. Ambatat sab'a sanabil. Dari 1 ini tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap 7-nya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100. 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai, sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin. Sampai kotak infak tuh gak geser-geser. Tuh, 2, 3 juta. Tapi dihitung sama dia. Alhamdulillah, kali 700, punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun gak dia upload, punya catatan, Allah kasih. Begitu dioper 1 lagi, Masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi gak ada. Cuman dia gak pernah berhitung. Tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah. Itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati, supaya bunyinya pun gak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali. Kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia gak pernah berhitung. Gak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya. Yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500. Lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Ta'ala adam. Nah kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
Arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya? Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina anin nas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus. Terus gak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang. Yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah. Lebih daripada seluas lapangan. Seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Silahkan maraton. Boleh. Koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah pertanyaannya kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan? Supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi. Kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda. Sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu, pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja nggak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat aja nggak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu nggak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya bismillah jam 3, bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tertata rapi. Alarm 2:15 mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30 matikan alarm 2:45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun tuh langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu ini keutamaannya, meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Saya udahlah ke taklim dulu aja. Mall bisa besok lagi. Datang dia. Jelas ya? Apa di antara keutamaannya? Mari kita tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang belum berakhir sepenuhnya. Wa ghayatul ilmi al-'amalu bihi li'annahu thamratuhu wa faidatul umri wa zadul akhirah. Kemarin kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-'amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal nggak bisa dipisahkan.
Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau nggak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majelis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Anda nggak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun. Coba niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah, untuk mengamalkannya, Allah akan permudah. Dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu, hanya ilmu agama saja. Tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah, untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musolanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ. Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar. Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ. Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu. Berapa banyak yang ke toilet. Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, nggak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya. Anda bikin jalannya. Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali. Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu, belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dong. Misalnya, mana si pitung? Belanda dapat. Jepang ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu. Kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya. Ya Bung Hatta, ya Masya Allah. Insinyur Soekarno misalnya yang lain-lainnya itu. Ya mereka belajar. Dan yang paling dahsyat ulama-ulama kita. Masya Allah itu. Ya ulama-ulama kita itu dulu. Bukan sekedar belajar. Kemampuannya luar biasa. Semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Padani. Berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Jadi saya sarankan kalau kita mau belajar, dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya. Kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah. Sholat, taklim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang. Dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar nggak ada pisang. Ente kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur. Surga kita yang belum jelas. Dunia tuh nggak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia. Makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Ini di rumah tangga ribut karena nggak pelajari ilmunya. Jadi nggak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang nggak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipelajari.